anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi berjumpa bersama-sama dengan kita Sekolah Besar Kampus Ambon. Kita membuat satu acara yaitu 7 hari bersama-sama. Kita akan bergumul untuk bencana, untuk wabah yang terjadi di seluruh dunia, yang menggemparkan seluruh dunia. Tapi ingat, kita masih punya Tuhan yang luar biasa, Allah yang sungguh ada, yang sungguh nyata dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu pada malam hari ini, saya ajak kita bersama anak-anak dengan seluruh orang tua. Kita menaikkan puji syukur kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan itu baik. Kita memuji kebesarannya. Kita angkat pujian bersama. Kami memuji kebesaran. Kami Salam semuanya, selamat malam. Hari ini adalah hari kedua di mana kita menjalani acara Paskah dengan tema 7 hari bergumul tentang keadaan yang sedang terjadi ini. Nah, di hari yang kedua ini kita akan membahas sesuai dengan kesepakatan bahwa ada 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Yang pertama kemarin kita sudah membahas, masih ingat tentang apa? Yes, tentang mengampuni. Hari ini kita akan membahas perkataan Tuhan Yesus yang kedua. Kira-kira apa? Coba kita sama-sama baca. Lukas 23 ayat yang ke-43. Coba kita baca sama-sama. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Perkataan ini kira-kira buat siapa ya? Perkataan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus buat seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus bilang bahwa hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini bukan untuk semua orang ternyata. Ini adalah dikatakan untuk seorang penjahat. Kalau melihat
Di sekelilingnya sebelum-sebelumnya pemimpin mengejek Tuhan Yesus. Prajurit juga mengejek Tuhan Yesus. Bahkan teman dari penjahat ini juga mengejek kepada Tuhan Yesus. Apa ejekannya? Loh, bukannya ini adalah seorang raja? Bukankah dia juga menyelamatkan orang lain? Cobalah bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus tetap diam saja. Waktu Tuhan Yesus mendengar perkataan penjahat ini, Tuhan Yesus merespon dengan luar biasa. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh penjahat ini? Penjahat ini bilang di ayat yang ke-42, perhatikan. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Penjahat ini bilang bahwa Yesus, ingat aku ketika nanti engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus langsung merespon apa yang dikatakan oleh penjahat itu. Perhatikan, ada dua respon yang berbeda. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus mendengar ada pemimpin-pemimpin, ada penjahat yang lain, ada prajurit yang mengatakan, "Hei, kalau engkau raja, bisakah engkau menyelamatkan dirimu dan engkau juga bisa menyelamatkan orang lain? Kenapa tidak menyelamatkan dirimu sendiri?" Kenapa Tuhan Yesus diam saja? Ketika Tuhan Yesus nanti ikut apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya, berarti Tuhan Yesus melawan atau tidak taat kepada Allah. Misi Tuhan Yesus adalah mati di kayu salib menebus dosa manusia. Ketika dia nanti menyelamatkan dirinya dan mengikuti apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya, berarti Yesus gagal. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus merespon penjahat yang mengatakan, "Yesus, ingat aku"? Apakah yang dimaksud itu mengingat kejahatan-kejahatan dari penjahat ini? Tentu saja tidak. Tetapi Tuhan pengen penjahat ini juga mendapatkan bagian keselamatan yang sudah disediakan karena dia mau berserah kepada Tuhan. Walaupun dia hanya mengatakan, "Tuhan" atau "Yesus, ingat aku". Perhatikan, dua respon yang berbeda. Keselamatan adalah tujuan akhir dari kehidupan seseorang. Kita tidak butuh kaya, tidak butuh hal-hal yang lain yang akhirnya tidak menyelamatkan. Kaya boleh, pintar boleh, punya jabatan boleh, tapi ujung-ujungnya yang dicari orang adalah apa? Keselamatan. Jadi ketika Tuhan bilang, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku", ini menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan. Mau mengampuni orang yang dianggap paling jahat, disalib bersama-sama dengan Yesus. Kalau dihitung kejahatannya, mungkin bukan hanya dia merampok, mungkin ada juga kejahatan-kejahatan yang lain. Tapi lihat, Tuhan Yesus tetap mau mengasihi orang ini. Karena keselamatan adalah bagian yang terpenting dari orang ini. Walaupun punya latar belakang sebagai penjahat. Nah, yang jadi pertanyaan, yang jadi refleksi buat kita semua adalah, yang pertama, ketika ada suara di sekitar kita yang mempengaruhi kita untuk berbuat yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang melanggar perintah Allah, apakah kita mau ikut atau tidak? Tuhan Yesus memberi contoh. Meskipun orang bilang, "Kan kamu bisa menyelamatkan orang lain, selamatkan dirimu sendiri." Tapi karena dia tahu, walaupun dia bisa, tapi karena dia tahu bahwa itu melanggar ketaatannya kepada Tuhan Allah, dia tidak mengikuti suara-suara di sekitarnya. Dia tetap diam saja. Jadi kalau ada pengaruh-pengaruh di sekitar kita, buat adik-adik, teman-teman, atau ada orang-orang di sekitar kita yang mempengaruhi kita, sudahlah begini-begini saja. Tapi kalau itu di luar kehendak Tuhan, di luar kebenaran, kita harusnya diam saja. Tidak perlu terpengaruh. Yang kedua, respon yang kedua, Tuhan ketika melihat penjahat tadi apa?
Dia langsung merespon orang ini karena orang ini berteriak, Tuhan ingat aku. Sekali lagi bukan mengingat kejahatan, tapi karena keselamatan menjadi bagian penting bagi orang ini. Jadi, saya mau kasih tahu buat kita semua, latar belakang apapun yang pernah kita lakukan, sejahat-jahatnya kita, atau senakal-nakalnya kita. Mungkin kalau anak-anak yang mungkin TK, SD, pernah baku pukul, pernah melawan orang tua, atau pernah seperti ini, atau yang ini. Itu nanti apakah terus kemudian Tuhan sudah tidak sayang lagi sama saya? Oh tidak. Apapun latar belakang kehidupan kita, kalau kita mau berserah, mau berseru kepada Tuhan seperti penjahat ini, Tuhan mau datang dan mengasihi, menyelamatkan kita. Jadi tidak perlu kita khawatir, Sir, beta ini kan orangnya punya kenakalan, beta ini paling bandel dan lain sebagainya. Tidak peduli dengan sebandel-bandelnya kita, senakal-nakalnya kita. Tuhan tetap sayang kepada kita. Apakah kita mau datang kepada Tuhan Yesus? Apakah kita mau berserah kepada Tuhan Yesus? Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, adalah aku. Tuhan Yesus, selamatkan aku. Tuhan Yesus tidak menutup telinga, pasti Dia mendengar. Dia mengulurkan tangannya buat kita dan mau menyelamatkan kita. Hari ini coba 5 detik saja kita taruh tangan kita di dada kita dan bilang, Tuhan, ini aku. Oke, siap. Ketika kita sudah menyerahkan hidup kita, percaya bahwa Yesus sanggup menyelamatkan kita, kita minta pengampunan atas seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan Tuhan pasti juga mau mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Semua punya dosa, semua punya kesalahan, semua punya pelanggaran, tapi Tuhan tidak lihat latar belakang kita. Tuhan lebih mementingkan masa depan kita daripada masa lalu kita. Tetap semangat apapun yang terjadi, percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita apapun keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan percaya sungguh bahwa hari ini Tuhan sudah mengampuni dosa kita, dan Tuhan juga siap memberi jaminan keselamatan seperti perkataan Tuhan Yesus yang kedua tadi. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saya katakan buat kita, hari ini juga kita sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan dan mendapatkan bagian kerajaan surga. Amin. Di saat ini kita bersama-sama sudah belajar tentang bagaimana Tuhan mengampuni. Tuhan terlebih dahulu memberikan contoh, memberikan pengampunan kepada setiap umat manusia. Hari ini kita diajarkan juga, apakah kita mau mengampuni orang sesama kita, mengampuni orang terdekat kita, mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Saya mengajak kita saat ini bersama-sama untuk mengambil kertas. Kita tuliskan dalam kertas tersebut siapa orang yang mau kita ampuni. Kita minta pertolongan Tuhan saat ini. Sungguh-sungguh kita doakan untuk orang tersebut. Mungkin itu diri kita sendiri, mungkin itu orang terdekat kita, mungkin itu orang yang menyakiti hati kita. Kita tulis dalam secari kertas. Dan hari ini bersama-sama kita akan bernyanyi dan kita akan berdoa, mohon pengampunan daripada Tuhan. Kita angkat pujian bersama, bukan dengan barang fana. Jangan lupa sambil anak-anak menulis di kertas siapa nama orang atau siapa yang mau diampuni oleh Tuhan, yang kalian rindu sekali mengampuni orang tersebut. Tulis namanya di secari kertas, dan setelah kita nyanyikan pujian, kita akan berdoa bersama-sama. Oke? Kau membayar dosaku.
emas perak. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Hanya oleh kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu ya Tuhan. dan pengorbanan. Katakan ku telah mati Ku telah mati dan ku tinggalkan semua. dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padamu seperti yang Kau ingini. Emas Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu Tuhan. dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan tanpa noda sedikit pun. Caranya sangat baik, Dia masih peduli pada umatnya yang berdosa. Semuanya Dia mengasihi umatnya yang sangat berarti. Sangat banyak perbuatan umatnya yang jahat, tapi Kau ampuni dengan hati yang tulus dan kudus. Tapi dengan syarat harus mengakui dosanya dan tidak akan melakukannya lagi selama hidupnya. Tuhan Raja Surgawi, ampunilah kiranya kami yang berdosa ini. Dosa kami telah meracuni kekudusan hubungan kami kepadamu yang telah hancur. Semoga kami selalu bisa menghadapi pergumulan dunia ini. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita belajar untuk mengampuni orang lain, kita harus mampu mengampuni diri sendiri. Kita datang di hadapan Tuhan, mohon ampun atas dosa dan salah yang kita perbuat. Setelah itu, mari nama yang sudah kalian tulis, kasih waktu buat kita semuanya untuk berdoa bersama-sama mengampuni
Berikan pengampunan kepada setiap orang yang bersalah, kepada kita ataupun mungkin diri kita sendiri yang bersalah kepada Tuhan, tentunya menyakiti hati Tuhan, bahkan menyakiti mungkin hati sesama kita, menyakiti orang di sekitar kita. Kita tunduk dan tenang di hadapan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Hari ini kita akan berdoa. Kalau kemarin masih ingat kita berdoa tentang apa? Tentang bangsa dan dunia. Hari ini kita akan berdoa tentang provinsi kita di Maluku ini. Kemudian kita berdoa juga buat kota yang kita cintai ini supaya dalam perlindungan Tuhan, meskipun dalam kondisi yang sedang, ya buat orang lain ketakutan, buat orang lain cemas, tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus mengasihi kota kita, mengasihi provinsi kita. Mari kita tunduk kepala dan sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur apabila hari ini Tuhan boleh mengingatkan kepada kami betapa besarnya kasih Tuhan di atas kayu salib dalam kehidupan kami. Melalui firman Tuhan yang kami dengar, bahwa Engkau memberikan satu teladan, contoh ketaatan bagi setiap kami, untuk kami tidak menghiraukan orang-orang yang mempengaruhi kami untuk berjalan dalam ketidakbenaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk kami bisa memilah mana yang baik menurut pandangan Tuhan, mana yang benar menurut pandangan-Mu, dan yang itulah yang kami lakukan. Demikian juga kami yakin sungguh bahwa setiap kami punya latar belakang, mungkin punya kenakalan, punya kejahatan, dan yang lain-lainnya yang menurut pandangan Tuhan tidak berkenan. Tetapi hari ini ketika kami berseru meminta ampun kepada Tuhan, mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kami, dan percaya dengan sungguh dalam hati kami bahwa Engkaulah yang sanggup menyelamatkan kami, kami percaya Tuhan juga mengampuni setiap kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini secara khusus kami berdoa juga menyerahkan buat provinsi di mana Tuhan tetapkan kami tinggal. Maluku ini adalah genggaman tangan-Mu, dan secara khusus juga buat kota Ambon di mana kami tempat ini. Semua ada dalam kendali dan kontrol Tuhan. Untuk itu kami berdoa ya Bapa, setiap masalah persoalan yang ada di kota kami, yang ada di provinsi ini, Tuhan melihat dan Tuhan mengerti yang terbaik. Segala sesuatu yang terjadi kami serahkan hanya ke dalam kedaulatan tangan Tuhan saja. Berkenaan dengan virus yang sementara mencoba mengintimidasi setiap kami, supaya kami takut, supaya kami khawatir, tolong kami supaya kami tetap percaya bahwa Engkau lebih besar dari segala hal yang ada di sekitar kami, termasuk virus-virus yang menakutkan, virus-virus yang mencemaskan. Tetapi tolong kami juga supaya kami berhikmat menjaga diri kami dengan baik, supaya kami juga boleh terhindar
dari segala hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan dan bahkan membawa kami kepada hal-hal yang buruk sekalipun. Kami berdoa ya Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit, tipu daya muslihat iblis, bahkan kematian sia-sia. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekiranya Tuhan didapati hari ini ada anak-anak kami yang sedang menyaksikan ini ada dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ada orang tua juga yang dalam keadaan sakit atau bergumul dengan masalah tertentu. Hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sumber kesembuhan dan Engkau sumber jawaban dari setiap masalah-masalah yang dihadapi. Sekali lagi kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan pada akhirnya kami memohon, biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus memberkati menyertai kami hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan kembali lagi besok di hari yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati.